Nah Kak, aku sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak dari seorang Detikers. Aku izin bacakan lagi pertanyaannya dari Nana di Cakung. Saya suka merasa tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaan sekitar saya. Ada satu dan lain hal yang membuat tidak nyaman dan ingin keluar dari tempat ini. Kapan waktu terbaik saya untuk resign? Ini ngomong-ngomong lingkungan, tadi sebenarnya sudah disinggung nih oleh Kak Yo bahwa lingkungan mungkin memang tantangan yang tidak bisa dihindari, mungkin lingkungan toksik juga sulit sekali dihindari. Tapi Nana nih bertanya nih Kak, berarti waktu terbaik untuk resign kira-kira kapan sih Kak Yo? Kalau menurutku, kalau nanyanya seorang HRD, pasti aku akan bilang 1 bulan sebelum kontrak berakhir. Technical Nunggu berarti ya Kak kontrak ya? kamu habis dulu baru mau resign nih. Gitu. Atau ketika kontraknya habis mau diperpanjang, bilang nggak mau diperpanjang gitu, baru cari yang lain. Tapi menurutku kita sebagai pekerja jangan pernah berhenti nyari kerja gitu. Jadi walaupun kita sebagai karyawan nggak ada salahnya kok kita apply, kita update CV kita, um, apa namanya, kita datang ke sebuah interview, itu nggak ada salahnya gitu. Oke. Kita kan pengen lihat tuh di luar sana kita dihargain berapa ya kan? Oke, oke, oke. Kita pengen lihat marketnya tuh kayak gimana gitu. Dulu tuh bos aku nggak pernah ngelarang aku pernah punya bos satu, dia nggak pernah ngelarang aku untuk interview. Dia selalu bilang, Yova kalau ada interview di luar kamu pergi aja lihat dan apa namanya, cek di luar itu kamu dihargain berapa, jadi kamu tahu market kamu tuh berapa gitu. Oke. Nextnya kamu ketika nyari kamu ngerti, digituin aku. Jadi Wow. aku ambil lah ya opportunity interview walaupun agendanya akunya hanya pengen interview saja gitu. Apalagi kalau di approach dari LinkedIn gitu ya, ditawarin apa, aku ladenin gitu. So aku datang interview gitu. Oke, oke. Ini menarik nih, suatu pengalaman, satu hal yang baru aku denger nih Kak. Dan dengernya dari seorang recruiter pula. Tapi nih Kak, yuk ngomong-ngomong waktu yang terbaik, mungkin aku kebayangnya juga, mungkin dia sudah yakin bahwa lingkungannya toksik misalnya, lingkungannya tidak baik untuk mental dia misalnya, atau mungkin membuat dia pikirannya kemana-mana misalnya. Mungkin tidak bisa dipungkiri juga banyak orang yang mungkin tetap galau gitu ya Kak. Mungkin takut di tempat baru tidak sebaik lingkungan yang sebelumnya, atau mungkin ya ada ketakutan banyak hal yang tidak bisa dihindari. Kalau Ya. menurut Kak Yo nih, situasi seperti apa sih yang bikin orang udah boleh yakin banget bahwa oh ini kayaknya waktunya saya ambil tindak lanjut nih untuk memproses resign dan sebagainya Kak? Kalau menurut aku waktu yang paling pas adalah waktu ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, kemudian kita Oke. resign gitu. Kan nggak mungkin ya kita resign nganggur terus Belum ada baru cari pegangan ya? kerjaan gitu loh. Kalau aku sih lebih bagus punya plan B daripada tidak punya plan sama sekali. Tuh, jadi cari dulu sembari nyari tempat yang lain. Kalau udah oke, udah ada ancang-ancang pengen ngasih offer, baru kamu ngomongin tentang 1 month resign. Tapi sebagai pekerja juga tahu ya, kalau mau resign itu juga ada ketentuannya. Iya. Apa namanya, kalau misalnya di kantor atau di perusahaan punya program penalti segala macam, nah itu kita mesti hati-hati karena kita juga nggak mau ini ya, nggak mau rugi juga ya gitu. Nggak semua perusahaan mengaplikasikan penalti, tapi kita harus tahu peraturannya itu seperti apa. Jadi kita masuk baik-baik, keluar baik-baik, regardless di perusahaan itu kita nggak ngerasa nyaman. Baik, baik.